Halo, back again with Miss Nino. Tuh, udah lihat di sini karena Miss Nino sekarang mau kasih tahu sedikit demi sedikit mengenai tenses. Apa sih Miss gunanya belajar tenses? Sebenarnya belajar tenses itu untuk membantu kamu menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan lebih baik lagi dan tentu saja lebih benar. Yang pertama Miss Nino mau kasih tahu adalah tenses mengenai simple present dan present continuous. Perbedaannya adalah di simple present adalah kalimat-kalimat yang menyatakan aktivitas yang kamu lakukan sehari-hari atau kamu sudah memiliki waktu-waktu tertentu untuk melakukan aktivitas tersebut. Sedangkan di present continuous adalah untuk menyatakan kalimat sebuah aktivitas yang sedang kamu lakukan sekarang. Di simple present, subjeknya kita bagi dua bagian. Yang pertama, I, you, they, we. Bagian yang kedua, he, she, it. Apa sih bedanya sampai harus dibagi dua? Bedanya sedikit saja. Kalian perhatikan di sini Miss Nino menggunakan kata kerja drink sebagai contoh. Di dalam subjek Ayu Dewi, kata kerjanya nanti tidak perlu ditambahkan huruf S. Sedangkan di subjek he, she, it, kata kerjanya kita tambahkan huruf S atau ES tergantung huruf terakhir dari kata kerja yang kita pakai. Karena Miss Nino memakai contoh kata kerja drink, maka cukup ditambahkan S saja. Dan di setiap tenses itu memiliki 3 bentuk, yaitu positif, kalimat pernyataan, negatif, kalimat penyangkalan, dan interrogatif, kalimat pertanyaan. Kita bahas di subjek I, you, they, we. I drink milk. Saya minum susu. I don't drink milk. Saya tidak minum susu. Do I drink milk? Apakah saya minum susu? Atau biasanya kita berganti subjek menjadi you. Do you drink milk? Apakah kamu minum susu? Di bagian Ayu Dewi, untuk kalimat negatif kita tambahkan don't sebagai tidak. Sedangkan di bagian interrogatif kita tambahkan do sebagai apakah. Sedangkan di bagian subjek he, she, it seperti ini. He drinks milk. Kita pakai, jangan lupa huruf S di belakang kata kerja. He doesn't drink milk. Kalian perhatikan di bagian sini kata kerjanya sudah tidak memakai huruf S ketika kita sudah memakai doesn't. Nah, does he drink milk di bagian interrogatif? Kata kerjanya juga sudah tidak memakai S lagi. Jadi, penambahan huruf S atau ES dalam kalimat ini hanya terjadi di kalimat positif untuk subjek he, she, it. Artinya, dia minum susu, dia tidak minum susu. Apakah dia minum susu? Nah, sekarang kita bandingkan dengan present continuous. Di present continuous, pembagian subjeknya tidak harus dibagi menjadi 2, tapi memang bentuknya berbeda. Jika di simple present, kita memakai I, you, they, we, he, she, it sebagai bentuk subjek. Di present continuous, subjeknya menjadi I am, you are, they are, we are, he is, she is, it is. Dan semua kata kerja yang dipakai dalam present continuous kita tambahkan ing di belakangnya sebagai arti sedang. Kita bedakan pemakaian antara simple present dengan present continuous. Di simple present, Miss Nino berkata, I drink milk. Saya minum susu sebagai pernyataan bahwa sehari-hari saya minum susu. Tapi bukan berarti saya sekarang sedang minum susu. Sedangkan di present continuous, I am drinking milk. Saya sedang minum susu. Pernyataannya adalah bahwa saya sekarang sedang benar-benar minum susu. Nah, itu perbedaan antara simple present dan present continuous. Seperti halnya simple present, present continuous juga memiliki 3 bentuk, yaitu positif,
negatif, dan interrogatif. Di kalimat interrogatif kita cukup menambahkan not di sini. Jadi, I am drinking milk. Saya sedang minum susu. I am not drinking milk. Saya tidak sedang minum susu. Am I drinking milk? Apakah saya sedang minum susu? Nah, biasanya ketika pemakaian saya, subjeknya berganti menjadi you. Jadinya, are you drinking milk? Apakah kamu sedang minum susu? Nah, kira-kira seperti itu penggunaan simple present dan present continuous. Nanti Miss Nino akan balik lagi dengan tenses yang berikutnya supaya kamu bisa menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan lebih baik dan lebih benar. Sampai ketemu lagi di tenses yang berikutnya. Dadah!